Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvan Kuswanto dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu mengenai cara menghapus atau menghilangkan background foto atau gambar dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak Adobe Photoshop. Namun, sebelum lanjut pada tutorialnya, perlu kita pahami terlebih dahulu apa sih itu aplikasi perangkat lunak Adobe Photoshop, fungsi dan kegunaannya, cara pengoperasian, fitur-fitur yang disediakan, serta kelebihan dan kekurangan yang disediakan pada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau yang biasa dikenal dengan Photoshop merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk editor foto atau gambar yang dikeluarkan oleh Adobe System, dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek atau layer style. Sebenarnya fungsi utama Adobe Photoshop hanyalah untuk aplikasi pengedit foto atau gambar dengan tipe raster atau bitmap. Namun, sebagai aplikasi pengedit gambar, fungsi Photoshop dijabarkan lagi, yaitu untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan mendesain gambar. Lalu kegunaan Photoshop secara teknis yaitu yang pertama, mengkombinasikan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. Nah, kegunaan inilah yang akan kita manfaatkan pada tutorial kali ini. Yang ketiga yaitu memberi atau mengubah warna. Kemudian yang keempat yaitu mengubah ukuran gambar menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang kelima yaitu mempertajam gambar dan kualitas gambar. Kemudian yang keenam yaitu membersihkan gambar dan mempercantik gambar. Kemudian yang ketujuh yaitu mengaburkan gambar agar terlihat samar. Yang kedelapan yaitu meningkatkan intensitas cahaya pada suatu gambar. Dan yang kesembilan yaitu memotong gambar. Pada aplikasi Photoshop ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, gambar yang dihasilkan lebih memuaskan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membuat efek. Yang ketiga, banyaknya fitur yang disediakan. Kemudian yang keempat, bisa digunakan untuk desain dan editing foto. Kemudian yang kelima, yaitu bisa digunakan untuk mengolah beberapa materi website. Dan yang keenam, penyimpanannya dapat dalam bentuk berbagai format, misalnya JPG, PNG, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, banyaknya layer yang digunakan membuat orang bingung saat menggunakan Photoshop. Yang kedua yaitu kurang baik untuk pembuatan majalah dan brosur karena pembuatan paragraf tidak sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Semakin banyak layer yang digunakan saat pengeditan, maka ukuran file yang dihasilkan semakin besar pula. Kemudian yang keempat yaitu saat akan mencetak hasil Photoshop, kertas yang digunakan relatif sulit. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Photoshop. Selanjutnya kita akan masuk pada video tutorialnya. Oke, setelah kita memahami beberapa konsep mengenai Adobe Photoshop, maka yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur dasar yang sering kita gunakan saat mengedit menggunakan Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019, tentunya akan beda ya tampilannya dengan Photoshop versi-versi lainnya. Fitur yang pertama yaitu ada Move Tool yang berfungsi untuk menggerakkan objek. Di bawahnya ada Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi suatu bagian pada suatu gambar. Kemudian di bawahnya ada Lasso Tool, fungsinya hampir sama yaitu untuk menyeleksi pada suatu gambar. Kemudian di bawahnya ada Magic Wand Tool, di sini berfungsi untuk menyeleksi gambar secara cepat. Nah, fitur inilah yang akan kita gunakan untuk menyeleksi gambar dalam menghilangkan background nanti. Di sini yang di bawahnya ada Crop Tool. Fitur Crop Tool ini berfungsi untuk memotong objek atau bagian pada suatu gambar. Kemudian di bawahnya ada Eyedropper Tool, berfungsi untuk mengambil warna pada suatu gambar. Kemudian di bawahnya adalah Spot Healing Brush Tool, di sini untuk mengambil bagian pada suatu objek. Kemudian di bawahnya ada
brush tool ini berfungsi untuk melukis gambar. Kemudian di bawahnya ada eraser tool berfungsi untuk menghapus bagian pada suatu gambar. Kemudian di bawahnya ada fitur gradient tool. Fitur ini berfungsi untuk memberikan gradasi atau warna gradasi pada suatu objek. Kemudian di bawahnya adalah blur tool yang berfungsi untuk memberikan efek ngeblur atau efek buram pada suatu gambar. Kemudian di bawahnya ada pen tool yang berfungsi untuk membuat garis pada suatu gambar. Kemudian di bawahnya lagi ada fitur horizontal type tool yang berfungsi untuk membuat teks. Di bawahnya ada page selection tool berfungsi untuk menyeleksi gambar kemudian menggerakkannya. Kemudian di bawahnya ada rectangle tool, fungsinya untuk membuat beberapa bentuk objek. Di sini ada persegi, ada lingkaran, ada macam-macam bentuk lainnya. Kemudian di bawahnya ada hand tool, ini berfungsi untuk menggerakkan objek juga. Kemudian di bawahnya ada zoom tool, ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil gambar yang kita edit. Itu saja fitur-fitur yang terdapat pada Adobe Photoshop ini, dan fitur-fitur tersebut merupakan fitur-fitur dasar yang harus kita pahami dalam melakukan pengeditan suatu foto atau suatu gambar pada Adobe Photoshop. Oke, setelah kita mengenal beberapa fitur yang terdapat pada Adobe Photoshop ini, maka selanjutnya kita akan masuk pada video tutorialnya untuk menghapus background pada suatu foto atau pada suatu gambar. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menginput gambar yang sudah kita siapkan. Caranya yaitu kita klik menu file pada toolbar yang di atas ini, kita klik, kemudian kita klik open, kemudian kita klik gambar yang sudah kita siapkan. Di sini saya sudah menyiapkan satu gambar jeruk. Kita akan menghilangkan backgroundnya dengan cara yaitu tahap selanjutnya kita klik menu yaitu magic wand tool pada toolbar di bagian kiri ini. Kita klik magic wand tool yang berfungsi untuk menyeleksi bagian objek atau bagian gambar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita buka layar background yang masih terkunci dengan cara yaitu klik kanan, kemudian kita klik layer from background. Ketika ada notifikasi seperti ini, kita klik OK saja. Nah, kemudian layar background yang kita siapkan tadi sudah terbuka kuncinya, sehingga gambar sudah kita bisa edit atau kita seleksi. Kemudian kita seleksi pada bagian putih atau pada bagian gambar jeruk ininya dengan cara yaitu kita klik dengan menggunakan magic wand tool tadi pada bagian putihnya. Seperti ini tampilannya, maka sudah otomatis akan terseleksi pada bagian background gambar jeruk ini. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana cara menghilangkan backgroundnya dengan cara klik tombol delete pada keyboard. Kita klik seperti ini, maka background putih pada gambar jeruk sudah otomatis terhilangkan. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian bagaimana cara menghilangkan garis-garis selectnya ini, kita klik menu select pada menu di atas ini, kemudian kita klik deselect. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada tampilan seperti inilah background gambar jeruk tadi sudah berhasil kita hapus atau kita hilangkan. Kemudian kita save dalam bentuk format PNG agar gambar tersebut backgroundnya benar-benar hilang. Caranya yaitu kita klik file, kemudian kita klik save as, kemudian kita pilih direktori mana yang akan kita savekan. Kita pilih di sini saja, kemudian kita klik di sini, kita ganti nama filenya, misalnya gambar jeruk no background. Saya singkat seperti ini. Kemudian kita pilih format filenya menggunakan PNG, kemudian kita klik save. Kemudian kita klik OK ketika ada notifikasi seperti itu. Maka otomatis gambarnya sudah berhasil kita simpan pada direktori picture. Kita lihat, nah
Kita tadi menyimpannya dengan nama file gambar jeruk no background. Kita buka. Ini sudah menggunakan format PNG, jadi kita bisa menggunakannya ketika akan ditempelkan pada gambar lain dengan tanpa adanya suatu background di belakang gambar jeruk ini. Nah, itu saja penjelasan mengenai Photoshop dan tutorial cara menghapus atau menghilangkan background dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Sekian, apabila banyak kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.